Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama dengan saya Rizky Nurhidayah. Dan kali ini Rizky akan membahas tentang mengenal kota kelahiran Imam Bukhari dari hari kelahirannya. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Baiklah sobat, tanpa perlu berlama-lama lagi, marilah kita langsung saja masuk ke ceritanya. Bukhara adalah salah satu negeri dari negeri-negeri seberang sungai. Lantas, sungai apakah yang dimaksud? Sungai panjang yang mengairi negeri-negeri Asia Tenggara. Orang-orang Yunani menyebutnya Sungai Oxus. Orang Arab mengenalnya dengan nama Jehun. Pujangga Persia memujanya dengan Mulyan. Ada pula yang menamainya dengan Umudarian, Sungai Amu, Pach, dan Fax. Ya, Bukhara adalah sebuah kota yang terletak di Asia Tenggara. Sebuah kota kuno yang merupakan bagian dari Republik Uzbekistan sekarang. Di masa kejayaannya, kota ini menjadi salah satu pusat perekonomian negara bekas jajahan Uni Soviet itu. Ia juga menjadi tempat belajar, pusat kebudayaan, dan ilmu agama. Luas Bukhara adalah 32% dari luas wilayah Uzbekistan dan kepadatan penduduknya 8,2% mewakili negara tersebut. Ada yang mengatakan kota Bukhara dibangun oleh seorang pemimpin Iran yang bernama Siavas. Putra Raja Kaikos, Siavas lari dari kerajaan karena sang ayah murka padanya. Kemudian ia menemui Raja Kerajaan Aturk, Afrasiab. Raja Aturk ini memuliakannya dan menikahkannya dengan salah seorang putrinya. Kemudian memberinya sebuah wilayah kekuasaan. Wilayah itulah yang saat ini kita kenal dengan Bukhara. Siavas membangun Bukhara. Kemudian setelah Bukhara kuat, ia berbalik menyerang dan membunuh Afrasiab. Bukhara adalah salah satu kota penting di wilayah Khurasan. Anasyaki menulis kitab Tarikh Bukhara mengatakan daerah Bukhara adalah wilayah pedang belantara yang banyak dihuni hewan buas. Dilewati oleh sungai Zifasan, gunung-gunungnya tinggi dengan puncak putih bersalju. Orang-orang datang ke daerah tersebut karena segar dan bersihnya udara. Para penduduknya dipimpin oleh seorang tetua. Sejak abad ke-5 Masehi, orang-orang Cina menyebut wilayah ini dengan nama Nom atau Arab. Ada yang mengatakan nama Bukhara diambil dari nama Bark. Dan padanan dalam bahasa Sanskerta adalah vihara, yakni tempat ibadah. Dikatakan bahwa Bukhara dahulu adalah sebuah wilayah peribadatan orang-orang Buddha sebelum datangnya Islam. Literatur bahasa Arab menyebutkan bahwa penduduk asli Bukhara adalah Bakar Kudat atau Bukhara Kudah. Peristiwa-peristiwa penting di kota ini baru terjadi setelah masuk ke dalam wilayah Islam. Sebelum Islam datang, penduduk Bukhara adalah orang-orang paganis yang menyembah sebuah berhala yang bernama Mak. Mereka beribadah dan memberi persembahan kepada berhala tersebut setahun sekali. Peristiwa sejarah sepakat bahwa orang Islam pertama yang melintasi pegunungan di Bukhara adalah Ubaidillah bin Ziyad. Ia merupakan gubernur Daulah Umayyah untuk wilayah Khurasan di masa pemerintah Umayyah bin Abi Sofyan. Saat memimpin Khurasan, usia Ubaidillah bin Ziyad masih sangat belia, baru 25 tahun. Penunjukannya sebagai gubernur bukanlah sesuatu yang gegabah. Di usianya yang ke-24 tahun saja, Ubaidillah telah mampu mencapai Sungai Jehun dan saat itu Bukhara dipimpin oleh seorang janda yang mereka agungkan. Dengan panggilan Khatun, ini adalah sebutan dalam bahasa Turk yang artinya Sayyidah dalam bahasa Arab. Kemudian terjadi pertempuran antara Khatun berhadapan dengan kaum muslimin. Karena kalah, Khatun meminta perjanjian damai dan jaminan keamanan. Ubaidillah bin Ziyad mengabulkan permintaannya dan menerima 1 juta dirham dari perjanjian damai tersebut. Kemudian Ubaidillah kembali ke Basrah.
Setelah itu, Muawiyah mengangkat Zain bin Utsman bin Affan sebagai wali daerah Khurasan. Ia memasuki wilayah Samarkand dan kemudian Khatun menolongnya menghadapi penduduk Bukhara, Mu'jam al-Buldan oleh Yaqut al-Hamawi, pembebasan Bukhara oleh Qutaibah bin Muslim. Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik Al-Uwami adalah pemimpin Arab pertama yang melakukan pembangunan berkelanjutan di Bukhara. Berkat kebijakannya, setelah takdir Allah Subhanahu wa taala, Islam di Bukhara kokoh dan tersebar. Hal itu juga berkat usaha gubernurnya di wilayah Irak, Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, yang memerintahkan Qutaibah bin Muslim Al-Bahili di Khurasan untuk membuka wilayah negeri sebagai sungai. Qutaibah berhasil membebaskan Bukhara pada tahun 90 Hijriah yang saat itu dikuasai Wardan Ghoda. Meskipun bersama sekutunya dari orang-orang Turk, Wardan tetap berhasil dikalahkan oleh Qutaibah. Kemudian, Qutaibah berhasil menaklukkan penguasa-penguasa Bukhara lainnya. Daerah seberang sungai termasuk daerah yang sulit dikuasai secara penuh. Awalnya, penduduknya memeluk Islam, kemudian murtad dan melakukan pemberontakan. Qutaibah mengambil pelajaran dari apa yang terjadi sebelumnya. Setelah berhasil menaklukkan Bukhara, ia menempatkan orang-orang Arab agar tetap tinggal dan membaur dengan masyarakat di sana. Pendekatan yang dilakukan Qutaibah tersebut berhasil. Keislaman penduduk Bukhara baik dan Islam pun kokoh di sana. Keadaan pun menjadi stabil. Dengan stabilnya keadaan, barulah pembangunan dapat berjalan. Kota tua Bukhara menunjukkan begitu tingginya peradaban Bukhara di masa silam. Qutaibah membangun istana-istana. Ia juga membangun Masjid Jami di dalam benteng Bukhara. Masjid tersebut menggeser tempat berhala-berhala di sana. Semakin banyak masyarakat yang memeluk Islam, semakin banyak pula masjid yang dibangun. Hingga di masa Harun al-Rasyid, masjid-masjid dibangun di daerah perbatasan. Kota Bukhara pun kian berkembang. Aktivitas perdagangan dan industri kian menggeliat, penduduknya kian makmur, dan pendapatan daerahnya kian meningkat. Hingga tokoh-tokoh besar terlahir dari wilayah ini. Di antaranya Imam Al-Bukhari yang lahir pada 13 Syawal 194 Hijriah. Bukhara di masa Daulah Samaniyah. Awalnya, Bukhara berada di bawah pemerintah Khurasan. Keadaan ini terus berlangsung hingga pada tahun 279 Hijriah atau 892 Masehi. Saat Nazar bin Ahmad As-Samani memimpin Mazakart, Bukhara masuk ke dalam wilayah Samarkand. Adik Nas yang bernama Ismail membangun Bukhara atas perintah warga dan para ulamanya. Saat Nasr wafat, adiklah yang menggantikannya memerintah di negeri-negeri seberang sungai itu. Bukhara pun dijadikan ibu kota Daulah Samaniyah. Ia menjadi pusat pendidikan dan industri. As-Salabi memuji perkembangan pesat Bukhara. Ia mengatakan Bukhara di masa Daulah Samaniyah adalah tempat yang terhormat dan tumpuan raja. Ia juga tempat tokoh-tokoh di zamannya, tempat lahirnya bintang-bintang sastrawan dunia, dan masa-masa yang penuh keutamaan. Setelah Daulah Samaniyah runtuh pada tahun 389 Hijriah atau 999 Masehi, Bukhara kehilangan peranan pentingnya dalam politik. Namun, di masa kemundurannya, ia tetap memegang peranan penting sebagai pusat kajian Islam. Kemudian pada tahun 604 Hijriah atau 1207 Masehi, kota kelahiran Imam Bukhari ini diperintah oleh Aluddin Muhammad bin Taksi Hawarizmi Syah. Ia memperbarui Bukhara dan membangun kembali kota tersebut. Dalam kurun perjalanannya, Bukhara mengalami masa pasang dan surut, masa suka dan duka, sampai akhirnya musibah besar mendatangi dunia Islam. Pasukan Tatar masuk ke wilayah Islam termasuk wilayah Bukhara.
Pada tanggal 4 Zulhijjah 616 Hijriah, Bukhara jatuh ke tangan pasukan Genghis Khan, kota yang menjadi pusat ilmu negeri seberang sungai di Jizarah dan dibakar. Tidak tersisa kecuali Masjid Jami dan sebagian istana. Keberuntungannya kerusakan parah itu bisa kembali pulih saat putra Genghis Khan, Ogedai Khan, menggantikan ayahnya memerintah Mongol. Pada tahun 603 Hijriah, penduduk Bukhara melakukan perlawanan terhadap Mongol. Akan tetapi, perlawanan itu berhasil dipadamkan. Kemudian di tahun 671 Hijriah atau 1273 Masehi, bencana kembali melanda Bukhara. Pasukan Mongol pimpinan Abaka Khan menguasai Mongol wilayah Persia, menguasai Bukhara. Mereka melakukan pengerusakan dan pengusiran penduduknya. Kemudian dilakukanlah renovasi kembali. Namun anehnya, Mongol Persia kembali melakukan pengerusakan untuk kedua kalinya pada tahun 761 Hijriah atau 1359 Masehi. Pada masa dinasti Mongol Timuriyah, Bukhara tidak lagi memegang peranan penting di wilayah seberang sungai. Tanggal 25 Mei atau 13 Syawal adalah hari lahir Imam Muhammad bin Ismail Ibrahim bin Al-Mughirah yang terkenal dengan nama Imam Bukhari. Salah satu tokoh terkemuka pada abad ketiga Hijriah ini memiliki karya yang sangat terkenal, yaitu Kitab Sahih Bukhari yang berisi kumpulan hadis-hadis sahih. Bukhari lahir pada tahun 194 Hijriah di Bukhara. Dia tumbuh sebagai anak yatim sehingga dibesarkan oleh ibunya. Ayah Bukhara wafat pada saat dirinya masih kecil. Sewaktu kecil, Imam Bukhari bersama kawan-kawan sebayanya belajar membaca, menulis, mempelajari Al-Quran dan hadis. Bahkan saking giatnya belajar, Imam Bukhari di masa kecilnya sempat mengalami kebutaan. Dia mengalami rasa sakit yang teramat di kedua matanya, sehingga akhirnya mengalami kebutaan. Sampai suatu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan penglihatan Imam Bukhari karena usaha yang dilakukan oleh sang ibunda. Imam Bukhari pun sembuh total dan kebutaannya. Setelah kesembuhan itu, ibunda Imam Bukhari saat tidur sempat bermimpi melihat Nabi Ibrahim. Dalam mimpinya, Nabi Ibrahim berkata, "Wahai perempuan, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengembalikan penglihatan putramu karena banyaknya tangisanmu atau banyaknya doa yang kamu panjatkan." Selain itu, ada pula kisah di balik penciptaan karya fenomenal Sahih Bukhari. Sebelum ada Sahih Bukhari, memang ada banyak kitab, tetapi hadis bercampur antara yang sahih, dhaif, maudhu, dan lainnya. Ini terjadi karena kekuatan pikiran orang-orang pada saat itu dan kapasitas ingatan mereka. Karena itu, guru Bukhari Ishaq bin Rawaiha menyarankan agar Bukhari menulis sebuah kitab yang khusus berisi kumpulan hadis-hadis sahih secara ringkas namun padat. Ini menggugat hati saya sehingga saya memulai menyusun hadis-hadis sahih, katanya. Bukhari sebelum menyusun kitab sahihnya juga sempat memimpikan Nabi Muhammad SAW. Dalam mimpinya, Bukhari bertemu Rasulullah seolah-olah berdiri di antara kedua tangan Rasulullah SAW dengan kipas berada di tangan Bukhari. Setelah itu, Bukhari mengadu ke seorang ahli. Ahli ini menyampaikan mimpi tersebut menandakan bahwa Bukhari akan menjadi pelindung Nabi Muhammad SAW dari dusta. Dari sinilah Bukhari semakin tergerak menulis kitab yang memuat hadis-hadis sahih yang menjadi rujukan sampai detik ini. Namun, sebetulnya Bukhari juga memiliki karya selain kitab sahihnya. Antara lain, kitab Al-Adab Al-Mufrad, kitab Al-Hibah, dan Al-Musnad Al-Kabir. Bahkan Bukhari juga menulis kitab tentang sejarah besar, sejarah menengah, dan sejarah kecil. Dan itulah sobat kisah yang bisa Rizky sampaikan. Semoga kisah ini bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya sudah hadir dan dukung channel Rizky. Rizky doakan semoga kalian sehat terus, lancar terus rezekinya, dan dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan buat teman-teman semuanya yang baru nonton video ini, yuk dukung dulu channel Rizky Nur Hidayah dengan cara klik like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita yang menarik dan menginspirasi lainnya dari Rizky. Terima kasih banyak, Rizky pamit undur diri. Sekian dari Rizky, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.